Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan yang terhormat Bapak Rifki Ridho Pahlevi selaku Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dan yang terhormat tak lupa yang paling kami hormati adalah para pemateri yang alhamdulillah sudah kumpul semua nggih Pak, Bu, teman-teman nggih. Ya alhamdulillah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita ridho, rahmat serta inayahnya sehingga kita dapat berdiskusi dan berkumpul bersama di ruang virtual ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita, yang menuntun kita dari masa-masa kegelapan menuju masa terang benderang itu Adinul Islam. Oke, di sini saya merangkap menjadi MC dan moderator, nggih. Biar untuk mempersingkat waktu, mohon. Pada kesempatan kali ini di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum akan mengadakan diskusi publik virtual dengan tema sosial dilema masa depan ruang publik di era digital. Temanya seperti itu. Tapi sebelum itu marilah kita buka acara kita pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terhitung harapan semoga acara kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yaitu Bapak Rifki Ridho Pahlevi SHMH. Kepada Pak Rifki, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Nailul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya. Salawat dan salam kehadirat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang saya hormati para pemateri, para pemantik diskusi untuk siang sampai menjelang sore nanti. Ada Bu Popi dari ilmu komunikasi, ada Mas Hazim dari psikologi, ada Mas Aji, ya. Nanti walaupun kalau latar kelembagaannya dari akuntansi, tapi nanti berbicara dalam perspektif filosofisnya. Ada Pak Fatah dari LKBH, dari Fakultas Hukum Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial. Dan kepada teman-teman peserta yang berbahagia, dalam hal ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi, atas kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk berpartisipasi, untuk hadir dalam kegiatan ini, mensukseskan acara ini. Kemudian saya ucapkan juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian, kepada teman-teman peserta diskusi kali ini, manakala dalam pelaksanaan diskusi ini nantinya ada banyak hal, ada banyak kondisi yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita bersama. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa diskusi publik ini, ya, diskusi publik yang hari ini adalah bagian dari proses rutin yang diselenggarakan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Ya, diskusi rutin, diskusi publik yang sifatnya memang kita mencoba untuk mengangkat isu-isu sosial, isu-isu kemasyarakatan, isu-isu keumatan yang
barangkali mungkin tidak tersentuh oleh media-media mainstream untuk kita angkat menjadi bagian dari proses pencerdasan, proses pewacanaan, proses pencerahan bagi sivitas khususnya dan umat pada umumnya. Nah, harapan kita adalah dengan adanya diskusi ini ada keterbukaan publik dan ada kepedulian publik terhadap permasalahannya, terhadap isu-isu yang terkait dengan hajat hidupnya. Ya, yang terus kemudian untuk membangkitkan semangat publik guna memperbaiki kondisi yang ada. Ya, dalam hal ini kita mengangkat isu tentang sosial dilema. Ya, sosial dilema ini kalau kita bicara pada konteks produk, ini adalah produk pop populer ya, dalam bentuk film, mungkin bisa dinikmati dalam salah satu apa namanya itu ya, dalam satu ya mungkin kalau kita bolehnya menyebut merek Netflix ya, di Netflix itu muncul apa yang disebut dengan film sosial dilema. Tapi lebih jauh dari itu, sebelum adanya film ini, pada dasarnya problem ini adalah problem pewacanaan yang dikemukakan oleh salah satu aktor yang ada di dalamnya adalah Tristan Harris, terkait dengan bagaimana problem ruang publik hari ini, bahwa media sosial itu pada dasarnya ya, ketika kita melihat media sosial itu bukan kita tidak boleh hanya sekedar melihat media sosial itu sebagai ruang publik, tapi kita juga harus memiliki kesadaran bahwa media sosial itu adalah produk industri. Sehingga terus kemudian kalau kita bicara tentang media sosial itu as social public sphere dan juga as industrial products. Ya, di satu segmen, di satu kondisi yang sama, dalam satu waktu yang sama. Yang terus kemudian sebagai sebuah produk industri ada potensi-potensi di mana terus kemudian sosial apa namanya ini, media sosial itu terus kemudian bisa dipermainkan, bisa di-create untuk keuntungan pihak tertentu, untuk mengarah pada posisi-posisi tertentu yang itu kadangkala atau bisa jadi terus kemudian merugikan orang-orang, merugikan publik yang ada di dalamnya. Hal-hal yang semacam ini terus kemudian menjadi concern kami di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan bahwa banyak dari kita yang tidak paham bahwa apa yang kita percakapkan, apa yang kita utarakan di sosial media itu adalah konsumsi publik. Kadang-kadang kita mengunggah apa yang menjadi ranah privat kita ke media sosial, yang itu pada saya terus kemudian itu menjadi konsumsi publik, padahal atas sesuatu yang tidak layak untuk dikonsumsi publik. Dan yang sering kita kadang-kadang tidak pedulikan adalah potensi terus kemudian dengan apa yang kita unggah, apa yang kita kemukakan di ruang publik di sosial media itu memungkinkan terus kemudian mereka-mereka yang berkepentingan terhadap data-data kita, mereka yang berkepentingan terhadap aspek ya, ekonomi dan sebagainya dari apa yang berputar di sosial media itu terus kemudian mengkapitalisasi atau terus kemudian dalam konteks yang lain terus kemudian mempropaganda juga bisa ya, mempropaganda data-data itu untuk kepentingan mereka. Salah satunya mungkin kalau teman-teman sekalian kita semua lihat di film itu ya, di film itu menjadi menarik itu hal-hal yang begitu mungkin dalam pandangan kita sebelum melihat film itu nggak mungkin, tapi terus kemudian kalau kita lihat film itu menjadi sesuatu yang mungkin, dan itu ancaman nyata bagi kehidupan kita sebagai sebuah komunitas. Saya rasa itu nanti akan dibahas lebih lanjut mungkin oleh Mbak Popi, oleh Mas Aji, oleh Mas Hazim, oleh Mas Fatah lebih lanjut. Semoga teman-teman sekalian kita melalui diskusi ini menjadi terbuka, menjadi paham tentang kebutuhan kita untuk bersosial media secara cerdas, sehat, dan bebas. Ya, untuk itu saya persilahkan ke moderator untuk melaksanakan, melanjutkan. Dari saya sekian, terima kasih. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, Bapak Rifki Ridho Palevi. Rekan-rekan, seperti yang dikatakan oleh Pak Rifki tadi ya, bahwasanya
diskusi ini itu terinspirasi dari sebuah film berjudul Social Dilemma, yang di situ tadi diceritakan oleh Pak Rifki begitu mengerikannya di dalam film itu. Tapi mungkin tentu enggak sih, itu mari kita diskusi di dalam hari ini. Nah, untuk pemapar diskusi yang pertama, kita akan menuju kepada, karena tadi pembicaranya juga sudah diperkenalkan ya sama Pak Rifki. Jadi langsung saja kita ke pembicara pertama, yaitu pembicara pertama ini Bapak Kumara Dr. Kumara Aji Kusuma, S.Phil I CIFP. Ini Bapak yang mungkin nanti akan dari segi filsafatnya ya. Monggo kepada Bapak Kumara Aji, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang siang ini mempertemukan kita ya di forum yang virtual ini. Ya, memang musimnya ya untuk kita selalu menjaga kewaspadaan dari Covid, sehingga pertemuan ini dibuat dalam ruang-ruang virtual ya. Yang kedua, salam serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW ya, yang telah membawa Islam ke dunia sehingga kita mengetahui yang hak dan yang batil ya. Tema yang kita kembangkan di sini adalah tentang the social dilemma ya. Mohon izin saya mau share presentasi ya. Monggo Pak, monggo. Ini adalah yang bisa saya pikirkan gitu ya. Ini yang bisa saya pikirkan tentang film The Social Dilemma itu ya. Jadi how to structure decision. Jadi saya membuat komparasi teori. Jadi saya dalam konteks ini tidak kemudian berkapasitas untuk membuat teori, tapi akan mengupas saja beberapa teori yang kemudian bisa kita jadikan pegangan dalam membuat sebuah keputusan pribadi maupun keputusan sosial. Karena di film Social Dilemma itu juga saya rasa pertemuan yang dilakukan oleh para pakar IT itu, mereka menemukan sebuah teori baru, dan itu satu konstruksi teori yang baru ya, yang baru karena melibatkan beberapa elemen yang ada dan itu tidak ada sebelumnya. Jadi saya akan mengulas sedikit ya tentang film itu ya, The Social Dilemma, yang di akhirnya kemudian disebut Our Social Dilemma ya. Jadi Social Dilemma ini adalah sebuah film dokumenter yang diterbitkan Netflix ya September tahun lalu. Film ini cukup menarik perhatian ya, kalau kita perhatikan ya. Bahkan ia tetap berada dalam daftar top 10 platform streaming. Film ini menyajikan wawancara dengan para insinyur Silicon Valley yang merancang teknologi yang sekarang sendiri mereka ketakuti ya. Mereka berbagi pengalaman dan disertai diskusi oleh para pakar teknologi dan psikologi. Film The Social Dilemma menawarkan pandangan yang membuka mata ke dunia tentang realitas yang sangat sedikit kita pahami. Semua narasumber memiliki kesamaan dalam melihat relasi baru. Jadi mereka ada kesepahaman ya. Awalnya media sosial online adalah baik. Yang mempertemukan yang lama yang terpisah, menemukan donor organ yang dibutuhkan, dan sebagainya. Mereka melihat sisi positif dari media sosial. Mereka melihat media ini bisa melakukan sesuatu yang indah bagi dunia. Perubahan yang penuh makna. Tidak ada orang jahat. Namun pembuatan film tersebut bukan untuk memuji kebaikan media sosial. Mereka bersama dalam film tersebut karena juga mengalami kesamaan pengalaman akhir, yaitu ada problem etika bergelayut di media sosial. Mereka perlahan menyadari sisi lain yang tak terfikirkan, bahwa mereka tidak menyadari dari apa sebenarnya yang sedang mereka lakukan. Kemudian ada pertanyaan, so what's the problem? Satu pertanyaan yang mengintroduksi film itu oleh narator ya. Dan ternyata para narasumber kelageban nih, saya melihat ya, menarik ya, kelageban. Mungkin tidak bisa langsung menjawabnya. Ini mengingat kompleksitas permasalahan yang berlapis-lapis yang tidak bisa diceritakan dalam satu ungkapan.
perlu diurai satu persatu, namun boleh jadi satu hal yang menjadi kesadaran kemudian adalah orang menjadi naif about the other flip of the coin, bahwa ada sisi lain dari media sosial yang mengancam, dan ini menjadi kenyataan. Jadi ini saya teringat ungkapan seorang filosof Perancis ya, Michel Foucault ya. Dia mengatakan, people know what they do and they may even know why they do what they do, but what they don't know is what they do does. Jadi orang itu tahu apa yang mereka lakukan, bahkan mereka tahu mengapa mereka melakukan itu. Tetapi apa yang tidak mereka ketahui adalah apa yang mereka lakukan itu bisa berbuat apa. Jadi apa yang mereka lakukan ternyata itu memiliki kehidupan sendiri dan mereka bisa melakukan serangan-serangan balik gitu ya, menjadi seorang makhluk. Kalau bahasanya Anthony Giddens ya, itu menjadi juggernaut. Jadi gerobak sampah besar yang kemudian menabrak sana nabrak sini tidak karu-karuan itu ya. Jadi saya rasa ada banyak teori-teori yang mengupas ketidakmampuan seseorang untuk memprediksi dari outcome apa yang telah dilakukan gitu ya. Termasuk media sosial ya. Media sosial ini memiliki implikasi yang kemudian unthinkable ya, tak terfikirkan, sesuatu yang tak terfikirkan. Namun itu menjadi kenyataan, dan ini selalu menjadi hal yang dihadapi oleh setiap manusia di setiap babagan sejarah kemanusiaan ya. Mulai dari zaman dulu, zaman sekarang. Di era tradisional, modernisasi, era modern pun juga memunculkan hal-hal tak terduga, memunculkan alienasi, memunculkan kegaringan hidup, akhirnya muncul postmodern dan seterusnya. Nah, akhirnya saya pada siang ini adalah pemaparan berbagai teori pembentukan kepribadian atau pembuatan keputusan seseorang. Jadi bagaimana seorang itu kepribadiannya terbentuk dan bagaimana membuat keputusan. Jadi sosial media ya, surveillance capitalism, kemudian ada Chomsky dan Foucault. Jadi nanti saya akan fokus pada beberapa topik ini. Nah, pengaruh media sosial ya. Jadi kalau kita lihat pada awalnya media sosial ini ya, itu ada beberapa level ya. Kalau kita fenomenanya, kalau kita melihat media sosial sebagai sebuah fenomena gitu ya. Jadi pertama ada level pertama yang yaitu media sosial mempertemukan yang terpisah. Itu dampak positif dari media sosial ya. Kita suka dengan itu, saya pun suka, Anda pun suka, kita bertemu teman-teman lama, kita berkongko-kongko ya, kita bercanda-canda ria mengingat masa lalu. Kemudian kita bisa saling sharing dan sebagainya. Kemudian level 2 ternyata itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh ya, pada level berikutnya. Jadi akhirnya realitas sosial di sekitar kita itu kemudian menjadi berubah. Orang yang terlibat dalam media sosial itu akhirnya hanya intens dengan gadgetnya, tidak menggerakkan teman-teman di kanan kirinya meskipun dia dalam kelompok beramai-ramai di sebuah kafe, tapi semuanya sibuk dengan gadgetnya masing-masing, dengan media sosialnya, sehingga menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh ya. Efek sampingnya tadi ya, ada alienasi ya, asosialitas, depresi dan bunuh diri. Dan di film sosial media itu juga disebutkan bagaimana statistik ranking bunuh diri, bahwa ada pengaruh ya, kebangkitan media sosial dan meningkatnya bunuh diri. Ternyata ada korelasinya, ternyata ada relasinya. Kemudian pada level 3, media itu meramah bisnis ya, media sosial menjadi media bisnis. Jadi pertemuan bisnis real ekonomi. Awalnya bagus ya. Pada awalnya media bisnis ini kemudian ada marketplace ya. Jadi mempertemukan para pedagang, penjual ya, saling berkomunikasi bareng info, saling bertukar info tentang produk dan jasa ya. Tapi ada efek sampingnya juga ya. Jadi yang menjadi efeknya adalah jual beli data pengguna, jual beli masa depan. Jual beli data itu adalah antara pemilik media dengan pengiklan. Dalam konteks ini, kalau katanya Tristan itu disebutkan begini, karena para pengguna tidak bayar, ya otomatis pemilik media harus hidup. Yang menghidupi siapa? Yaitu pengiklan. Karena pengiklan itu juga butuh return on investment ya, pengembalian pada investasi, ada keuntungan, ada profit ya, cost and benefit-nya. Maka dia menginginkan sesuatu yang menguntungkan dari media sosial itu. Lalu apa yang bisa ditawarkan oleh pemilik media? Yaitu data pengguna. Karena dari data pengguna itu kemudian dia bisa memprediksi apa yang menjadi keinginan pengguna. Akhirnya pemilik media menciptakan algoritma itu kemudian bisa membaca
karakteristik seseorang ya, kemudian mensuplai dengan berbagai informasi, sehingga dari situ orang kemudian bisa dikendalikan ya, dengan berbagai informasi-informasi yang masuk. Nah, pada level 4, ya ini yang kemudian menjadi problem etika. Karena itu kemudian banyak para ahli-ahli IT ya, yang kemudian sadar bahwa ini problem etika, mereka keluar dan akhirnya mereka menutup sosial media mereka, akun media sosial mereka. Nah, inilah kemudian menjadi dasar dari pengaruh media sosial ya, pengaruh media sosial terhadap sosialitas, terhadap pribadian, terhadap bisnis ya, bahkan politik ya, juga politik, karena di politik juga mengendalikan media sosial juga. Nah, saya ingin mengkomparasikan dengan teori yang dikembangkan oleh Noam Chomsky dalam bukunya Manufacturing Consent. Ini buku tahun 70-an ya, tapi saya rasa memiliki relevansi untuk bisa menjelaskan juga ya. Tapi Chomsky ini mungkin level 2 ya, level pertama, mungkin ini level Chomsky ada level awal, bagaimana menjelaskan consent. Consent itu kan persetujuan, bagaimana pendapat orang itu bisa di-manufacture, diciptakan, dikontrol, dikendalikan. Nah, melalui media sosial, bukan media sosial, media massa. Jadi ada perusahaan jurnalistik, kemudian perusahaan jurnalistik ini melakukan liputan peristiwa atau liputan kepada pakar ya. Nah, liputan ini kemudian disajikan dalam media massa, cetak, televisi ya, dengan muatan pesan apa aja. Nah, kemudian dipublikasikan. Nah, masuknya consent ini ya, manufacturing consent ini adalah ketika masuknya elemen penguasa, pengusaha ya, dan kaum elit yang mereka kemudian memberikan pendapatan besar kepada perusahaan jurnalistik ya, baik media-media massa ya. Kalau sekarang mungkin ada media Indonesia, Kompas atau apa-apa ya. Tapi ini menurut Chomsky ya, dan ini menurut analisis yang dibuat oleh Chomsky berdasarkan era tahun itu. Kemudian apa implikasi dari pengusaha, penguasa kaum elit itu memberikan insentif kepada perusahaan jurnalistik, yaitu untuk kontrol atas apa yang kemudian harus dikeluarkan oleh media, baik itu menyaring atau menambahi. Menyaring bila ada sesuatu yang merugikan pihak penguasa, menambahi bila itu kemudian bisa mensupport pemerintah atau penguasa atau kaum elit. Juga memberikan pendapatan kepada para pakar. Para pakar ini juga memberikan pendapat ilmiah yang bengkok ya, informasi yang bengkok, informasi yang kemudian tidak lurus. Informasi ini kemudian bisa disampaikan kepada media massa, akhirnya yang terjadi adalah massa atau publik keputusannya terpengaruh. Jadi ini bagaimana mekanisme manufacturing consent melalui media massa yang dikembangkan oleh Chomsky ya. Cukup menarik ya, karena pada masa itu memang belum ada yang kemudian bisa menemukan sebuah konspirasi yang luar biasa ini ya. Dan itu pun masih berlaku sampai sekarang saya rasa ya. Nah, kemudian bagaimana di media massa sosial, di media sosial yang saat ini berkembang. Nah, menurut saya ini adalah tahapan lebih lanjut dari Chomsky ya, tahapan yang menurut saya lebih lanjut ya. Karena pertama ada perusahaan media sosial, ada pengguna. Nah ini yang nanti juga masuk beberapa teori juga ya. Nah pengguna itu harus registrasi. Registrasi itu apa? Mendaftarkan diri. Kalau dalam bahasanya Foucault itu bahwa orang itu dikontrol ketika dia menyerahkan diri. Menyerahkan diri kepada apa? Kepada power ya, kekuasaan ya. Di sini kalau bahasa Foucault power is everywhere ya. Kekuasaan itu di mana-mana. Termasuk perusahaan media sosial itu juga memiliki kekuasaan untuk mengontrol orang dalam kondisi penggunaan. Nah, kalau kamu mau mendaftar ke media sosial saya, registrasi dulu. Registrasi itu menyerahkan identitas ya, data pribadi. Data pribadi masuk ya, data masuk baru kemudian bisa mengakses media sosial, Facebook, Instagram, Twitter dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini bagus ya, awalnya bagus, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Tapi kemudian ketika masuk investor, perusahaan pengiklan, capital, modal ya, baru kemudian kita melihat fenomena baru itu, yaitu ada pendapatan ya. Kemudian data pengguna diperjualbelikan, diperdagangkan kepada investor. Ya.
Nah, kemudian apa yang terjadi adalah kontrol, sehingga investor perusahaan media sosial melalui media sosial memasukkan elemen-elemen kontrol algoritma tadi. Algoritma masuk sehingga media sosial itu menjadi terkooptasi, tidak lagi murni karena berkepentingan. Dia menggunakan fasilitas like, ternyata like itu membawa implikasi psikologi yang cukup dahsyat ya. Jadi ketika kita memposting sesuatu, kita menunggu ada orang yang like atau tidak. Kalau ada orang yang like, biasanya kita ada kebanggaan, kesenangan, ada yang merespon ya. Semakin banyak like, semakin kita merasa senang. Tapi begitu sebaliknya, ketika tidak ada yang like, tidak ada yang merespon, akhirnya dia merasa diabaikan, seperti merasa terabaikan ya, tidak direken ya. Kemudian seperti alienasi ya, bahkan depresi, bunuh diri gitu ya. Kemudian ada tag ya, kita di tag kita senang juga di tag ya. Kemudian ada banyak ya, yang kemudian itu ada banjir informasi yang masuk, informasi yang dimasukkan kemudian sesuai dengan algoritma kita ya, kalau kecenderungan kita ke liberal, info liberal yang masuk. Karena itu kemudian menciptakan eksklusivitas. Jadi media sosial meskipun dia sosial tapi kemudian menciptakan eksklusivitas dalam kehidupan sehari-hari. Dia hanya memilih teman-teman yang sama. Tidak ada lagi yang namanya inklusivitas. Akhirnya terjadilah radikalitas dan seterusnya ya. Nah, dari sini kemudian keputusan terpengaruh ya. Jadi media sosial kemudian keputusan terpengaruh. Nah, apa yang mempengaruhi ya pada aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya gitu ya. Nah, ini adalah mekanisme via media sosial ya, jual beli data dan sebagainya. Akhirnya terbentuklah keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pengguna sesuai dengan selera dari investor ataupun penguasa ataupun yang lainnya yang memesan itu ya. Nah, saya ingin menjelaskan juga dari Michel Foucault ya, bagaimana memainkan epistemnya. Nah, kalau kita lihat di diagram ini ya, di atasnya ada network of power ya, di dalam yang kotak hijau itu ada strategi, strateginya ada discourse, ada administrasi, dan yang diserang, yang kemudian di inti adalah person atau individu, ada tubuh, ada sistem pengetahuan. Nah, menurut Foucault ya, seseorang itu bisa terbentuk kepribadiannya, dia menjadi seorang radikalis, dia menjadi seorang liberalis, dia menjadi seorang apapun, itu tergantung dari discourse yang kemudian melingkupi dia. Itu tergantung dari wacana yang ada, yang dia serap. Karena di dalam discourse itu terdapat informasi-informasi yang kemudian membentuk pengetahuan seseorang, jadi sistem pengetahuan. Dari sistem pengetahuan itu ada dibentuk dari totalitas discourse yang melingkupi seseorang. Kemudian administrasi juga gitu, orang kemudian menyerahkan diri, memberikan informasinya ya untuk kemudian dikontrol ya, dan network of power ya, jadi terbentuklah kemudian kepribadian. Jadi misalnya, dan ini kemudian dan power ini tidak bisa hanya sekedar dimaknai sebagai kekuasaan yang subjektif, tetapi juga dia objektif. Objektif ada di mana-mana, ada di rumah, ada di kamar, ada di kantor, ada di negara. Artinya dalam aspek makrokosmos atau mikrokosmos, network of power ini juga senantiasa ada gitu ya. Jadi misalnya begini, dulu orang itu kalau saya ke dukun, karena apa? Discourse yang kemudian melingkupi masyarakat, person, itu adalah bahwa seseorang itu yang sakti, itu adalah orang yang kemudian bisa mengobati, bahwa orang yang mengobati itu adalah yang sakti, jadi orang akhirnya ke dukun. Ya. Akhirnya discourse itu menyebabkan orang menjadi percaya pada dukun. Tapi sekarang seiring berkembangnya discourse yang baru ya, ada pewacanaan baru tentang pengobatan yang ilmiah, akhirnya perlahan-lahan discourse yang termasuk juga bagaimana pemerintah itu memerintahkan orang untuk 2 anak cukup KB gitu ya. Pemerintah Indonesia itu kan melancarkan kampanye 2 anak cukup dan seterusnya gitu ya. Akhirnya Pak Presiden Soeharto berhasil mengkampanyekan 2 anak cukup ya, melalui discourse, strateginya, network of power ya. Seperti itu. Jadi discourse ini ya melingkupi apa saja, yaitu bahasa, kemudian analisis ekonomi dan ilmu alam ya. 3 aspek ini yang kemudian menjadi atomnya discourse ya. Nah, demikian juga dengan tubuh, dengan with pleasure dan the organizational strategy of power enters the body ya. Kadang-kadang orang juga menikmati ya, the pleasure. Ya, mereka cenderung untuk mencari kenikmatan-kenikmatan, dan kalau itu bisa dinikmati, mereka akan menerima itu ya. Jadi
Di media sosial pun begitu. Ketika seorang itu menerima sesuatu informasi dan dia menikmati itu, maka dia menjadi bagian dari informasi itu dan membentuk sistem pengetahuannya. Jadi akhirnya terbentuklah kepribadian-kepribadian yang macam-macam, tergantung dari diskursnya. Ada radikalis, ada liberalis, dan sebagainya. Itu tergantung dari diskurs. Dan termasuk juga kalau mau mengubah kepribadian seseorang, kita bisa melakukan counter discourse, ya, melakukan dekonstruksi. Ya. Nah, kalau saya tidak menggunakan Derrida karena cukup lama, cukup 3 saja. Nah, kesimpulan, The Social Dilemma menjelaskan tentang temuan teoretik baru mengenai bagaimana individu atau masyarakat bisa terpengaruh oleh berbagai konten yang ada pada media sosial. Bahwa kepentingan bisnis senantiasa menjelaskan tentang bagaimana sejatinya manusia itu adalah makhluk yang misterius, yang terus berkembang dan menemukan masalahnya sendiri. Jadi kalau kita lihat, itu adalah satu kesimpulannya, bahwa secara ekonomi, paradigma pertumbuhan itu mengakibatkan orang untuk terus melakukan eksploitasi. Perlu pemahaman tentang makna yang cukup, mana cukupnya. Jadi, mengapa kemudian perusahaan itu selalu mengembangkan apa namanya hal-hal baru ya untuk kemudian bisa mengeruk kekayaan dari siapapun tumbuh. Mereka ingin terus berkembang. Jadi paradigma pertumbuhan itulah yang kemudian mengakibatkan orang untuk terus mengeksploitasi. Saya harus tumbuh sekian persen. Misalnya perusahaan saya tahun depan harus tumbuh 10%. Bagaimana caranya? Nggak tahu. Akhirnya karena pimpinan mengatakan itu, akhirnya anak buahnya mencarikan solusi-solusi untuk bisa mengeruk kekayaan. Akhirnya terciptalah media-media atau transaksi-transaksi yang tidak beretika. Yang pada poinnya adalah untuk mencapai pertumbuhan perusahaan, untuk pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Karena itu perlu pemahaman tentang makna cukup. Setiap perusahaan itu harus mana cukup, nah, untuk kemudian tidak jatuh pada eksploitasi. Jadi kapitalisme masih menjadi musuh bagi masyarakat ya. Karena kita tahu media sosial itu baik, tapi ketika kapitalisme masuk, yang rusak adalah media sosialnya. Ketika kita tahu bahwa media massa itu baik, tapi ketika kapitalisme masuk, yang rusak adalah media sosialnya. Ketika kita tahu agama itu baik, tapi ketika kapitalisme masuk, agama menjadi rusak. Jadi kapitalisme masih menjadi musuh bagi masyarakat. Bahwa keinginan untuk terus tumbuh, bertambah, berkembang adalah pemicu diciptakan berbagai model untuk kepentingan ini, karena membuat orang semakin rakus. Tidak ada salahnya dengan media sosial, hanya saja penggunaannya yang seringkali melampaui batas, ini yang harus kita batasi. Dan Islam mengajarkan untuk memenuhi tujuan syariah, yaitu kemaslahatan umat dalam bentuk perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ruang publik sepatutnya menjadi ruang untuk kepentingan kemaslahatan umat. Saya rasa ini yang menjadi akhir dari presentasi saya. Nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kumara Haji dengan paparan yang sangat wah sekali bagi kami kaum intelektual, kaum apa yang suka bermain gadget gitu ya berjam-jam, milenial. Ada kesimpulan yang sangat menyentuh, bukan menyentuh ya. Saya itu sangat tercubit dengan kesimpulannya Pak Kumara Haji. Pertama yaitu pemahaman makna cukup, dan yang kedua adalah ruang publik adalah ruang untuk peningkatan kemaslahatan umat. Jadi karena sekarang ini kita banyak sekali melihat di media sosial sangat begitulah, banyak sekali hal-hal yang tidak mengenakan. Nah, terima kasih Pak Kumara Haji atas paparannya. Oke, sekarang lanjut ya kepada materi yang kedua, yaitu Bapak Hazim STHI MSI. Kepada Bapak Hazim, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya bisa dibantu share screen atau dari sini aja ya. Saya kan tadi malam sudah ngirim filenya. Oke. Baik, yang saya hormati Pak Rektor selaku penanggung jawab program, kemudian Pak Rifki selaku ketua ya, dan para penyelenggara serta para narasumber yang sudah
sudah berkenan untuk bersilaturahmi bersama di ruang virtual ini, serta para audiens yang insya Allah cukup antusias dengan jumlah yang cukup luar biasa. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, ini diskusi yang menarik ya, bagaimana sosial dilema ini menjadi kemudian diungkap kembali sebagai konsekuensi dari semakin meningkatnya semakin menguatnya sosial media, terutama di era pandemi yang sekarang ini tidak ada satupun yang bisa memastikan kapan akan berakhir. Di ujung belahan bumi yang satu mulai sunyi, di belahan yang lain meningkat. Di belahan yang lain mulai landing, di belahan yang lain justru mencuat. Dan saya kira ini pelajaran berharga yang membuat diskusi tentang topik ini semakin menarik. Oke, bisa next slide. Ya, ini sekedar intro aja, next. Saya ingin memulai dengan satu data, bagaimana jumlah pengguna sosial media dari tahun 2017 sampai prediksi tahun 2025 di seluruh dunia dalam jumlah miliar itu sekian ini. Jadi 4,41 miliar pengguna di seluruh dunia diprediksi sampai nanti tahun 2025. Tetapi ini asumsinya pandemi tidak seperti sekarang ini. Ke depan kalau pandemi ini tidak kunjung selesai, justru akan semakin meningkat. Kita bisa melihat juga bagaimana angka di Indonesia. Coba next slide. Angka di Indonesia dalam hitungan juta itu secara akumulatif mencapai 256,11 juta pengguna aktif. Ini termasuk mereka yang punya akun double itu ya, jadi punya mungkin FB-nya lebih dari satu, termasuk juga punya YouTube-nya dan juga sosial media yang lain. Next slide. Nah, sampai Oktober 2020 itu ternyata pengguna Facebook masih di angka yang tertinggi, hampir pada angka 3 miliar. Artinya hampir separuh dari penduduk bumi ini pengguna Facebook, disusul dengan YouTube, dan kemudian WhatsApp, meskipun sekarang mulai ada rame-rame untuk hijrah ke platform yang lain, tetapi angka itu masih sangat signifikan. Disusul kemudian pengguna sosial media dari platform-platform yang lain yang jumlahnya tidak sesignifikan Facebook dan YouTube sekarang ini. Nah, konsekuensinya apa? Tentu saya ingin mencoba mengambil jalan tengah di sini. Kalau kita tadi sudah dikasih pengantar sama Pak Haji tentang bagaimana testimoni dari para aktor-aktor, dari para programmer atau orang yang sudah berkontribusi mengembangkan sosial media itu, mereka kemudian muncul kegelisahan tetapi kita juga tidak bisa membohongi diri bahwa ada side effect, bahwa di sini ada efek positifnya dan juga ada efek negatifnya. Memang itu satu hal yang kita tidak bisa pungkiri. Nah, kita coba ingin mengurai sedikit tentang dua sisi itu. Next. Saya kira bahwa dengan adanya fenomena baru ini, tentu diakui atau tidak, semuanya merasakan bahwa sosial media itu menghasilkan peluang-peluang baru di berbagai sektor, baik ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Dan kita tidak bisa bayangkan seandainya pandemi ini terjadi 20 tahun yang lalu, di mana sosial media belum menjadi pengantar tentang pola hidup baru kita, maka akan seperti apa situasinya? Ketidaksiapan kita mengatasi pendidikan, mungkin pola adaptasinya akan sangat berbeda, misalnya itu 20 tahun yang lalu. Tapi dengan sudah masyarakat sudah dikondisikan, preconditionnya sudah ada dengan berfungsinya
jejaring internet, sosial media itu menjadikan pola adaptasinya ketika ada pandemi ini relatif lebih smooth, walaupun mau nggak mau di sejumlah tempat itu terkena dampak yang substansial. Nah, itu menjadi prekondisi yang setidaknya mengurangi tingkat kefatalan dari sejumlah sektor termasuk ekonomi, pendidikan dan seterusnya ketika menghadapi masa pandemi ini. Yang kedua, saya kira ada satu hal yang menarik yang ini bisa dikaji dalam banyak perspektif, ya, bisa perspektif politik, sosial, ekonomi, psikologi dan lain-lain, bahwa dengan adanya sosial media yang semakin menggurita itu telah menggeser satu paradigma bahwa realitas dan juga identitas yang sebelumnya cenderung dikonstruksi satu arah bergeser menjadi co-construction identity, co-construction reality. Ini yang nanti coba dua hal ini coba kita ulas sedikit. Next. Nah, saya kira ini salah satu contoh saja bahwa dengan adanya sosial media itu lahirlah tokoh-tokoh, lahirlah orang-orang kaya baru, lahirlah orang-orang konten kreator baru yang kemudian barangkali itu tidak diprediksi sebelumnya bahwa itu menjadi satu profesi tersendiri yang menghasilkan banyak orang-orang tenar, menghasilkan banyak artis-artis baru yang punya background yang dari orang biasa. Dan saya semalam coba lihat-lihat ternyata bahwa konten kreator, orang-orang terkaya YouTuber itu ternyata salah satunya adalah juga orang Indonesia ini. Jadi di dunia 10 YouTuber terkaya itu termasuk salah satunya adalah Atta Halilintar. Mungkin teman-teman yang aktivis sosial media sudah lama tahu, tapi saya baru tahu bahwa itu menjadi salah satu orang yang cukup berpengaruh di dunia YouTuber. Nah, ini salah satu efek positif mau tidak mau diakui. Termasuk juga mendorong sejumlah kalangan kelas menengah, kelas bawah untuk kemudian merangsek pada sektor ini. Walaupun kemudian ada dampak-dampak negatif yang nanti kita bisa diskusikan. Next. Nah, ini yang kedua, yang tadi saya sebut bergesernya dari konstruksi realitas satu arah menjadi co-construction. Apa artinya? Kalau hegemoni atau konstruksi realitas dan identitas satu arah itu biasanya cenderung dimainkan oleh aktor-aktor politik, pemegang kekuasaan untuk mengendalikan rakyatnya. Dan itu terjadi sekian puluh tahun silam, termasuk di Indonesia. Bagaimana media membrainwash kita, mencuci otak kita melalui medianya, surat kabarnya, majalahnya, televisinya, untuk menyajikan sejumlah realitas. Dan tentu itu membangun persepsi kita tentang apa yang kita lihat, termasuk juga membentuk identitas kita, apa yang seharusnya terjadi dan apa yang akan menjadi dalam diri kita sangat tergantung, sangat ditentukan oleh satu arah tersebut. Siapa yang paling berwenang di sana? Tentu siapa yang berkuasa. Bahkan kalau Luhmann itu kan bilang, sosiolog dan ahli komunikasi itu, apa yang kita tahu tentang dunia, apa yang kita tahu tentang dunia, kita hanya tahu dari kamera media. Karena media, menurut Luhmann yang dia banyak menteorisasikan di tahun 60-an, 70-an itu, karena media saat itu adalah diperalat untuk bagaimana kekuasaan itu dilanggengkan. Maka kalau kita mengikuti bagaimana sistem pemerintahan ala Orde Baru itu, bagaimana media-media yang tidak atau bertentangan dengan kepentingan negara kemudian dibredel. Kalau sekarang masih terjadi itu berarti ini sudah out of contact dan saya kira sudah tidak masanya. Ini yang terjadi. Nah, bagaimana dengan seiring berkembangnya sosial media ini maka bergeser dari next sedikit, satu klik. Nah, ini bergeser dari konstruksi realitas dan identitas secara hegemonik dari pemegang kuasa ke co-construction. Apa artinya? Bersifat kolaboratif. Masyarakat
publik punya ruang, punya kesempatan untuk sekaligus juga membangun, berkolaborasi, membangun realitas itu. Termasuk identitas tidak lagi semata-mata ditentukan, didoktrin, dikendalikan oleh pemegang kuasa, tetapi juga publik ikut sebenarnya punya ruang, punya kesempatan melakukan counter dan seterusnya. Oke, bentar, sorry saya hapus virtual background saya. Dengan adanya media ini, sosial media ini memungkinkan kita berpartisipasi yang tidak lagi kemudian dikendalikan oleh satu arah. Logikanya sebenarnya, sekarang ini menjadi bebas kita mau menjadi apa, termasuk identitas kita ini mau dikonstruksi seperti apa. Ini sangat kompleks, sumbernya bisa banyak, tidak harus dikendalikan oleh negara. Jadi itu salah satu sisi positifnya, bagaimana terjadi co-construction, collaborative construction realitas, kita bisa menciptakan realitas bersama, kita bisa membentuk identitas kita tanpa harus dikendalikan oleh satu arah yang biasanya itu adalah berdasarkan pada pemegang kuasa. Makanya kemudian menyadari hal ini, kalau pemerintah yang peka dengan situasi ini, kemudian memanfaatkan, ya kalau sekarang ini kan politik buzzer itu kan, bagaimana mereka, karena pemerintah tidak mampu mengendalikan satu arah itu, sehingga mereka memanfaatkan orang-orang yang disebut dengan influencer itu, bagaimana dia supaya bisa mempengaruhi, supaya juga membentuk realitas juga dari akar, dari masyarakat itu sendiri, karena menyadari akan hal ini. Itu saya kira meskipun punya dampak negatif, tapi juga salah satu sisi positifnya bahwa dengan sosial media yang semakin menguat ini, menjadikan kita punya ruang untuk berkolaborasi, membentuk realitas, berkolaborasi, membentuk identitas, dan itu kemudian menjadi kesempatan kita menjadi lebih bebas menjadi seperti apa. Oke, next. Tetapi juga saya kira ada sejumlah efek. Ini saya tidak menyebutkan detail, tetapi saya kira tadi sebagian sudah diulas oleh pemateri sebelumnya, bagaimana realitas sosial media ini menjauhkan yang dekat, meskipun bisa jadi mendekatkan yang jauh, meningkatkan angka depresi. Ini juga tahu persis ya, apakah ada riset yang sebenarnya benar-benar berkorelasi positif antara depresi, bunuh diri, dan penggunaan sosial media. Tetapi bahwa angkanya trennya sekarang naik, ya. Kemudian meningkatnya polarisasi masyarakat yang berujung pada permusuhan dan kebencian, politik pemilu 2 periode terakhir ini saya kira menjadi salah satu contoh yang jelas sekali bagaimana sosial media itu berkontribusi besar terbentuknya masyarakat yang terpolarisasi antara apa namanya itu, dua kelompok politik ini, antara cebong dan kampret dan seterusnya, itu kan sangat menguat, meskipun kemudian di elit politiknya sudah semakin mencair, tetapi fakta di bawah masih sangat kuat sekali. Nah, yang menarik adalah di 3 yang terakhir, bahwa sosial media ini, dan salah satu prestasi terbaiknya pembuat sistem sosial media ini adalah telah mampu mengubah user, manusia, kita selaku user ini, dari fungsinya sebagai pengguna, menjadi kita user ini sebagai alat. Itu yang juga diulas di film dokumenternya Social Dilemma itu kan. Bagaimana kemudian kita ini diperalat, yang tadinya sebagai pengguna, kemudian bergeser peran kita sebagai alat. Apa indikasinya? Indikasinya adalah bahwa kita hampir tidak pernah berhenti memanfaatkan device kita, memanfaatkan sosial media kita, dan kita setiap saat selalu tergantung dengan itu. Ketergantungan kita terhadap alat inilah kita seakan-akan menjadi alat, bukan sebaliknya menjadi pengguna dari alat tersebut.
Kemudian yang kedua, yang berikutnya tidak ada ruang privasi, tadi sudah dibahas, dan user tidak mengenal waktu dalam bersosmed. Oke, next. Saya ingin mengulas agak lebih detail di bawahnya. Kalau ini tadi sudah diulas sama Pak Aji sebelumnya ya, bagaimana menjauhkan yang dekat, tetapi juga mendekatkan yang jauh barangkali. Next. Ini sekedar, oke. Next. Coba up tadi. Kembali ke tadi. Oke. Nah, apa yang sudah terjadi hari ini, sesungguhnya hampir tidak ada ruang privasi kita karena data user apapun bentuknya itu sudah terekam di dalam sistem, sehingga hampir tidak ada satupun yang kemudian kita bisa lepas dari pantauan itu. Makanya kalau teman-teman sempat mengikuti sedikit video singkat beberapa waktu yang lalu yang lagi viral, bagaimana seorang job seeker, pencari kerja yang diinterview begitu memukau, tetapi kemudian begitu pada sampai titik keputusan finalnya, perusahaan melacak profil di sosmednya, apa yang terjadi? Orang yang begitu dinominasikan sebagai calon karyawan yang menurut hasil interviewnya sangat luar biasa, kemudian harus ditolak karena data yang terekod di dalam sosial media itu justru bertolak belakang dengan informasi-informasi yang disampaikan. Jadi kita juga kemudian harus belajar banyak tentang bagaimana bersosial media itu secara arif, karena hampir tidak ada ruang privasi kita. Semua yang sudah kita serahkan itu menjadi sistem yang akan terekam secara digital yang hampir tidak akan pernah bisa kita tutupi sedikit pun. Lalu di mana privasinya? Kita sudah nggak punya privasi itu. Itu yang terupload ya, itu yang terpublish. Yang jelas-jelas terpublish. Bahkan hal yang masih samar-samar saja, kita bisa terdeteksi, teridentifikasi. Contoh misalnya, kalau kita menggunakan YouTube atau Facebook dan kemudian kita nge-link satu video, kita kemudian akan disajikan video yang sejenis, video yang mirip dengan itu. Artinya apa? Gerak-gerik kita sudah dipantau. Kita check in di satu tempat, katakanlah di terminal misalnya, kita akan kemudian segera dimunculkan kesukaan kita apa di situ. Restoran apa, kemudian public transport apa, terus hiburan apa yang ada di sekitar sana akan dimunculkan, ditawarkan pada kita. Jadi begitu kita ngasih kode di sosial media itu, maka hal-hal yang terkait dengan itu kita sudah munculkan. Kita ngeklik tentang salah satu genre musik tertentu atau aktris tertentu, maka orang atau konten yang terkait, yang mirip dengan itu akan disajikan pada kita. Dan itu kita tanpa sengaja. Makanya kemudian saya ingin membahas pada aspek lain, nanti mendekati pada aspek psikologisnya, bagaimana respon kita terhadap hal yang begini. Jadi kita ini nggak bisa bergerak untuk membohongi diri bahwa kita ini tidak di sini, bahwa kita ini tidak mengklik ini atau tidak punya kesukaan musik, aliran musik ini, kesukaan movie, film ini dan seterusnya. Hampir kita tidak bisa membohongi diri. Karena begitu kita klik satu hal, maka hal-hal yang terkait dengan apa yang sudah kita lakukan itu akan ditawarkan pada kita secara hitungan detik. Itu akan segera muncul. Oke, next. Jadi kita tidak punya ruang privasi. Pertanyaannya kemudian, kenapa users seakan tidak bisa berhenti menggunakan sosial media? Kenapa kita kemudian begitu rela, barangkali 2/3 waktu kita per hari habis untuk bersosial media, apapun alasannya. Nah, inilah canggihnya sistem di sosial media itu, pinternya bagaimana memprogram sosial media itu. Kalau kita 20-15 tahun yang lalu untuk melacak atau membaca, mengupdate suatu berita, mengupdate informasi, kita kan bisa membuat waktu tertentu. Katakanlah misalnya jam 6 sampai jam 7 atau habis subuh sampai jam 7. Untuk apa? Membaca surat kabar, Jalapos, Kompas dan seterusnya. Jelas. Kalau nggak sempat paling ya nanti istirahat siang, jelas. Kemudian
mungkin berita-berita di timing tertentu juga ada waktu khusus. Nah, sosial media ini tidak. Kenapa bisa terjadi itu? Ini yang coba next. Ini yang pinter-pinternya sosial media memanfaatkan suatu kemampuan di dalam memanipulasi pengguna, memanipulasi user melalui sistem yang disebut dengan intermittent reinforcement. Apa itu? Sebuah rangsangan agar seseorang selalu termotivasi melakukan suatu tindakan tertentu dengan cara memberikan suatu reward secara berulang, random, yang waktunya tidak pernah bisa dipastikan. Nah, ini satu trik yang sebenarnya digunakan. Ini satu trik yang sebenarnya digunakan untuk supaya orang kemudian selalu termotivasi melakukan tindakan tertentu secara berkelanjutan, bahkan semakin sering. Kenapa logika ini yang dipakai? Kita pakai analogi begini. Orang kalau makan, orang kalau jam makannya sudah dipastikan dan sudah tersedia makanan, maka biasanya orang tidak akan perlu susah-susah mencari makan setiap waktu. Katakanlah jam 7 sudah ada jatah makan dan sudah ready. Maka dia tidak akan susah untuk mempersiapkan berburu makanan itu. Ketika jam 1 nanti sudah waktunya makan siang, dia tidak akan susah berburu mencari makanan itu. Akan berbeda dengan masyarakat atau kelompok tertentu yang belum ada kepastian. Katakanlah ini komunitas yang pada masa nomaden misalnya, yang mereka menggantungkan makanannya dengan berburu, mereka akan terus memburu untuk mendapatkan makanan itu. Nah, konsep intermittent reinforcement ini sebenarnya apa? Sebenarnya ini kan satu trik untuk memanipulasi user agar mereka senantiasa mencari informasi dan sosial media tidak pernah memberikan kepastian kapan informasi itu akan diberikan. Artinya apa? Tidak pernah kepastian jamnya jam berapa, menit jam keberapa, dan kita kemudian punya kecenderungan untuk bisa lebih untuk mencari lebih tahu, lebih dalam, dan seterusnya. Jadi konsep ini yang diterapkan, yang menjadikan orang kemudian hampir tidak pernah selalu terpisah dengan yang namanya gadget, dengan yang namanya sosial media. Oke, next. Nah, saya ingin mengakhiri dengan bagaimana menjadi bijak dalam bersosmed. Maka trik yang penting adalah kembalilah kita menjadi user, bukan menjadi tool. Kembalilah kita menjadi pengguna, bukan menjadi yang diperalat, bukan menjadi alat yang diperalat oleh sosial media. Maka yang bisa kita lakukan apa? Ya, riset mindset kita terhadap media. Kendalikan media, jangan sebaliknya kita dikendalikan media. Ciptakan batas dengan device. Ciptakan batas dengan tool yang sekarang ini kita pegang. Dan tingkatkan kesadaran untuk selalu bertanya manfaatnya dan juga kerugiannya ketika menghabiskan waktu dengan sosmed. Oke, ada satu tips yang menarik. Barangkali ini buat saya pribadi ini bisa berfungsi, bisa berjalan. Ketika ketergantungan terhadap sosial media itu susah dipisahkan, adalah Mel Robbins yang nanti sedikit saya akan akhiri dengan penjelasan dia. Dia menggunakan tips apa? Ketika menjelang tidur, katakanlah jam 9 malam, dia taruh handphonenya di kamar mandi. Untuk apa? Melepaskan semua beban ketergantungan terhadap sosial media. Dan dia otomatis mau nggak mau dia akan kemudian bisa menggunakannya setelah bangun tidur dan kemudian setelah dia fresh kembali setelah itu. Tentu setelah berangkat dari kamar mandi tersebut. Nah, yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kendalikan sistem kerja otak kita. Next. Bagaimana kendalikan sistem kerja otak kita itu? Ini. Pada prinsipnya, next. Pada prinsipnya, otak kita ini kan sebenarnya ternyata sistem kerjanya itu ada dua pola. Pola yang pertama adalah default mode, di mana di sana ada akar basal ganglia yang sistem kerjanya adalah berdasarkan kebiasaan, sistem kerjanya adalah autopilot, sistem kerjanya lebih suka pada zona nyaman.
karena autopilot, kita bisa bayangkan apa yang pertama kali kita lakukan pada saat bangun tidur. Hampir bisa dipastikan yang pertama kali kita lakukan adalah membuka HP. Ketika membuka HP, apa yang kita lakukan? Mengecek WhatsApp. Apa yang kita lakukan? Ngecek Facebook. Apa yang kita lakukan? Ngecek sosial media yang lain. Itu tren umum yang dilakukan oleh para pengguna. Dan ini adalah autopilot. Ini sistem otomatis. Kita juga tidak suka keluar dari zona nyaman kita biasanya. Dan kita lebih suka dengan pola habit yang lama. Nah, bagaimana caranya kemudian kita menggunakan sistem kerja otak kita ini yang terkendali, driven mode. Karena di dalam sistem kerja otak kita ini ada area prefrontal cortex, di sana memaksa kita untuk bisa keluar dari zona nyaman, bisa memaksa kita untuk membentuk pola baru, pola habit baru, dan itu kalau bisa kita aktifkan, kita ketergantungan terhadap sosial media akan cukup bagus. Oke, next. Nah, caranya sederhana ternyata. Ini terus terang saya mengutip dari salah seorang motivator yang menurut saya sangat menginspirasi saya, dari Mel Robbins yang tadi saya sebutkan. Dia menggunakan satu konsep namanya the 5-second rules. Berhitung dari angka 1 ke 5 atau 5 ke 1 untuk apa? Mengubah dari satu konsep default mode ke driven mode. Dari konsep bagaimana kita bekerja secara otomatis menjadi bekerja yang bersifat terkendali. Caranya apa? Memecah sistem kerja yang sifatnya otomatis itu dengan menghitung 5, 4, 3, 2, 1. Dan itu kemudian memecah konsentrasi autopilot kita. Sehingga kita menjadi orang yang melakukan berbasis kesadaran kita. Next. Oke, nah ini yang saya tadi sebutkan, siapa Mel Robbins. Dia penulis yang sangat tenar 2 tahun terakhir ini dengan bukunya The 5-Second Rule. Tidak ada motif promosi, cuman menurut saya ini kerja buat saya. Barangkali teman-teman yang lain juga bisa terbantu dengan konsep ini. Pecah sistem kerja autopilot kita dengan cara mengubah dari default mode ke driven mode kita, sistem kerja otaknya. Dengan cara apa? Sederhana, berhitung 1, 2, 3, 4, 5, go, selesai. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hazim dengan close statement-nya bijak bersosmed yang sangat kita nantikan ya. Karena banyak sekarang ini kita masih sangat kurang bijak ketika bermedia sosial. Oke, selanjutnya ya adalah pemateri dari satu-satunya pemateri yang paling cantik. Itu adalah Bu Poppy Febriana S. Sos M. Medcom. Kepada Bu Poppy, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf kalau agak serak, saya lagi batuk soalnya. Saya mohon izin untuk share screen dulu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba melengkapi dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya, gitu ya. Saya akan bicara dari sudut pandang ilmu komunikasi yang memang saya dalami dan kebetulan saya memang tertarik untuk belajar tentang new media. Jadi waktu kemarin ditawarin Pak Rizky tentang tema ini sangat menarik gitu, dan film itu memang film yang perlu ditonton gitu ya, bagaimana kita kemudian bisa paham apa yang terjadi di balik sosial media. Sebenarnya ada banyak film-film bergenre distopian gitu ya, termasuk salah satunya kalau para peserta seminar di sini mau pernah melihat di salah satu channel juga. Ini ada serial yang dia banyak cerita tentang bagaimana teknologi kalau itu di masa depan sudah benar-benar menjadi bagian yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita gitu ya. Itu ada serialnya Black Mirror, dan yang paling saya suka episodenya adalah tentang Nosedive gitu.
Ini sebenarnya cerita tentang aplikasi dari apa yang dijelaskan oleh si Tristan Harris di film Social Dilemma. Ya. Di Nosedive serial ini mungkin kalau kita lihat itu ada kutipan apa namanya, ada sedikit cuplikan dari filmnya. Maka ini seperti sudah biasa kita lihat gitu ya, gimana orang kemudian rela makanannya jadi dingin demi dapat foto yang bagus gitu ya, terus diposting di sosial media supaya dapat like ataupun dapat followers yang banyak gitu. Dan ini yang kita hadapi sekarang. Jadi kalau bisa saya bilang, maka ya kita ucapkan selamat datang di dunia yang sekarang ini orang-orang itu sudah sangat rela untuk menukarkan gitu ya, atau mengganti kohesi sosial, kebersamaan bersama teman, keluarga, dengan koneksi instan, ketenaran instan yang ditawarkan oleh sosial media. Dan bahkan parahnya lagi, saat ini orang pun sudah tidak peduli lagi dengan kebenaran. Karena yang mereka cari saat ini adalah apa yang disebut dengan pembenaran gitu ya. Jadi kalau dulu René Descartes mungkin bilang I think therefore I am gitu ya. Kalau sekarang di era post-truth itu adalah I believe therefore I'm right. Kita hanya mencari tahu apa yang kita ingin dengar, apa yang kita ingin baca, apa yang kita percayai saja. Sehingga mungkin kalau ada yang baca bukunya Tom Nichols itu tentang The Death of Expertise, dia akan menjelaskan tentang fenomena post-truth ini. Gimana orang itu sekarang tidak berlomba-lomba untuk mencari kebenaran lagi, tapi mereka berlomba-lomba mencari pembenaran. The death of expertise seolah-olah tidak ada lagi, nggak perlu lagi seorang expert. Semua orang merasa dirinya bisa, karena dia bisa mengakses apapun dengan mudah melalui sosial media dia, melalui internet, melalui kegiatan apapun itu. Ini yang saat ini kita hadapi. Nah, apa yang seringkali orang tidak sadari gitu ya, bahwa sebenarnya tadi mungkin sudah disinggung dengan Pak Aji ya, sosial media platform yang saat ini ada itu sebenarnya adalah bisnis yang dijalankan dengan model surveillance. Jadi ibaratnya kalau kita pakai sosial media itu seperti ada CCTV 24 jam yang mengawasi kehidupan kita. Dan ini yang tidak kita sadari. Dengan sukarela kemudian kita menampilkan diri kita di sana seperti sudah disampaikan oleh dua pembicara yang sebelumnya. Lalu apa yang dilakukan oleh sosial media platform ini yang kemudian perlu kita waspadai, bahwa sebenarnya di balik segala fitur yang mereka berikan, yang mereka lakukan adalah mereka menggali sedalam mungkin informasi kita, manipulate, extract human experiences, menggali sebanyak mungkin data kita, memanipulasi data-data kita, dan juga mengekstrak setiap pengalaman kita, menjadikan itu sebuah user generate content, user generate data gitu ya. Dan ini mereka lakukan terus. Walaupun itu melanggar human right misalnya, mereka nggak peduli itu. Ini yang harus kita pahami di sini. Bagaimana ini terjadi? Ya, si Tristan Harris bahkan dia menyebutkan bahwa sebenarnya kalau kita bicara bahkan teknologi itu sebelum dia menguasai manusia, sebenarnya dia itu sudah menguasai kita dengan memanfaatkan kelemahan kita. Tadi sudah dibicarakan tentang algoritma. Bagaimana algoritma itu kemudian membaca emosional kita. Dan mereka memang ada sekolahnya untuk mempelajari itu. Mereka mempelajari cyber psychology kita, apa yang kita cari di sosial media. Dan itu belum tentu sama dengan apa yang kita ucapkan literally waktu kita ketemu di dunia offline. Makanya kalau kita baca buku Everybody Lies, itu ya itu yang disampaikan. Kadang-kadang apa yang kita statement kita di dunia nyata dengan statement kita di dunia sosial itu akan berbeda, dan itu dibaca oleh sosial media, dan kita tidak akan pernah bisa mengelak dari situ, karena kemudian mereka akan terus mengeksploitasi kita, membuat kita semakin tertarik untuk terjun ke dalamnya,
terikat dan nggak bisa lepas rasanya. Makanya terus sekarang ada anak-anak zaman now itu yang bilang FOMO, fear of missing out. Takut kalau sampai ketinggalan informasi, sehingga yang namanya HP itu selalu di tangan. Istilahnya orang Jawa bilang diceketem gitu ya. Nggak mau ketinggalan, nggak mau meninggalkan dalam waktu sedikit pun. Karena dia nggak mau telat merespon saat ada temannya yang nge-like, memberi komen, ataupun yang lainnya. Itu. Nah, yang terjadi kemudian, kenapa kita semakin terpuruk ke dalam, bukan terpuruk ya, semakin kita terikat dengan sosial media ini, gitu ya. Karena seringkali kita kemudian berpikiran naif gitu. Ini dari wawancara si Tristan Harris di salah satu episode TED di tahun 2017 gitu ya. Dia bilang bahwa saat kita bicara tentang teknologi, seringkali kita beranggapan bahwa teknologi itu seolah-olah sebuah langit biru yang indah, yang luas, yang bisa membawa kita ke arah manapun yang kita mau, membawa kita kemanapun yang kita tuju. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ini tidak berkembang random begitu ya. Tetapi ini ada hidden goal gitu. Ada satu tujuan yang tersembunyi yang mendrive kita, yang mengarahkan tujuan kita pada kepentingan mereka. Untuk memenuhi kepentingan mereka. Apa tujuannya itu? The goal is the rise of our attention. Meningkatnya atensi kita terhadap aplikasi yang kita pakai di media baru itu. Entah itu Netflix, entah itu YouTube, entah itu Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Yang mereka lakukan setiap hari ke kita itu apa sih sebenarnya? Mereka berkompetisi untuk mendapatkan perhatian kita. Jadi bagaimana kemudian Tokopedia itu berusaha membuat kita merasa nyaman berbelanja di situ. Shopee dengan flash sale-nya membuat kita merasa senang bisa dapat diskon 50% misalnya. Lalu Netflix misalnya bisa memberikan kita akses film-film blockbuster tanpa kita harus nonton, pergi jauh-jauh, keluar rumah, parkir, kemeringet, dan lain sebagainya. Cukup dari rumah. The rise of our attention. Ini yang terjadi. Pertarungannya adalah antara aplikasi itu dan apakah kita memilih untuk tidur dan bersosialisasi. Gitu. Dan mereka untuk bisa meningkatkan engagement kita dengan aplikasi-aplikasi ini, dia membaca kebiasaan kita setiap harinya seperti apa. Dari disebutkan oleh Pak Haji, kalau kita memang orang liberal, dia akan arahkan ke sana. Kalau kita orang yang kiri, ya kita akan diarahkan ke yang satunya, gitu ya. Nah, kemudian yang sering tidak disadari adalah kemudian munculnya free labor. Saya lihat di sini sepertinya ada sekitar 100 orang partisipan. Mungkin saya boleh tanya, dari 100 partisipan itu ada nggak sih yang hari ini sudah update status? Mungkin bisa jawab di kolom komen siapa aja yang sudah update status. Saya yakin banyak. Apakah kita merasa terbebani saat kita mengupdate status, mengambil foto, membiarkan makanan kita dingin, minuman kita dingin demi foto yang estetis gitu. Kita melupakan kenyamanan kita untuk bisa menikmati makanan yang hangat demi like, comment. Ini yang kemudian di tahun 2004 Terra Nova sebut bahwa kemudian muncul yang disebut dengan free labor. Waktu itu Terra Nova mengatakan bahwa yang dikatakan free labor itu adalah mereka yang secara simultan dengan rela memberikan kontribusinya di media-media berbasis internet tanpa digaji. Mereka menikmati dan mereka dieksploitasi di situ. Lalu berikutnya pandangan Terra Nova ini dikembangkan oleh Marc-André Sevic. Dia masih bicara mengenai free labor. Tapi yang menarik untuk digarisbawahi dari yang disampaikan oleh si Marc-André Sevic ini adalah
free labor itu tidak sekedar ini bahwa unpaid work, tapi juga seolah kita diberi kerjaan yang dikasih aja gitu kerjaannya. Terus seolah kita punya otonomi atas kerjaan kita. Seolah-olah kita punya kontrol akan sosial media itu. Seolah-olah kita punya kontrol akan bagaimana orang kemudian menjadi suka sama kita, follow sama kita. Orang kemudian merasa respect dan kita, wih followernya 2.000, 3.000, 10.000 dan sebagainya. Padahal sebenarnya kita sedang memberikan kontribusi yang besar untuk sosial media, entah itu Instagram misalnya. Apa jadinya Instagram tanpa ada foto-foto kita? Apa jadinya Facebook tanpa ada komen, postingan video dan lain sebagainya? Tapi kita tidak merasa untuk dieksploitasi seperti itu. Kita merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk bisa memenangkan sosial kapital. Karena ternyata saat ini followers itu kemudian bisa dikonversi menjadi sosial kapital. Mereka yang punya followers banyak sama dengan terkenal. Sama dengan bisa jadi selebgram, bisa jadi YouTuber. Kan anak kecil mungkin kalau masih ingat videonya pernah ditanya sama Pak Jokowi, besok cita-citanya jadi apa? Kalau saya kecil dulu mungkin cita-citanya jadi dokter gitu. Sekarang nggak jadi YouTuber. Dengan kata lain jadi free labor tanpa mereka sadari. Nah, ini ya yang sebenarnya disampaikan oleh Mark tadi dalam sebuah skema yang sederhana yang dia mau bicarakan itu sebenarnya ini. Jadi bagaimana kemudian kalau ini sedikit kita kaitkan dengan beberapa istilah yang dipakai oleh Karl Marx gitu ya, bagaimana internet itu kemudian membuat kita para labor ini lepas dari alienasi. Jadi kalau dulu Marx bilang labor itu kaitannya dengan mereka akan teralienasi. Tapi internet memberi ruang bagi orang untuk tidak teralienasi. Dengan cara apa? Dengan memberikan sedikit kontrol terhadap produk ini, produk yang mereka hasilkan. Sorry. Terhadap video yang mereka hasilkan, terhadap konten yang mereka hasilkan. Yang kemudian disalurkan melalui saluran-saluran atau platform-platform yang sebenarnya sudah dikontrol. Yang saya bilang di awal tadi seperti sebuah kamera surveillance. Dan membiarkan dirinya untuk dimonitor. Tetapi apakah ini selalu jelek? Tidak juga. Kalau tadi Pak Hasim menyebut ada co-construction, co-creation. Kalau tidak ada itu mungkin tidak akan pernah ada yang namanya DIY selebriti seperti mungkin foto di sebelah kiri slide saya ini sudah familiar bagi teman-teman yang lihat yang hadir di Zoom hari ini, ada Atta Halilintar ataupun GG. Kalau kita tidak ada internet, tidak ada sosial media, mungkin orang-orang seperti GG tidak akan pernah bisa muncul menjadi selebriti. Tetapi internet kemudian memberi peluang bagi dia untuk menjadi DIY selebriti, do it yourself selebriti, yang dibangun berdasarkan tadi bilang co-construction, co-creation. Bersama-sama. Kita yang punya passion sama tentang make up misalnya, kemudian menjadikan Tasya Farasya mungkin sebagai sosok yang kita anggap, oh ini yang paling tahu tentang fashion, yang paling tahu tentang beauty. Maka kita follow dia memberikan konten-konten. Nah ini kemudian mereka para Atta Halilintar, KKI, Tasya dan yang lain sebagainya, mereka menghasilkan apa yang kemudian disebut dengan user generated content yang kita tonton setiap hari, video-video, postingan-postingan, dan juga mereka memberikan user generated data bagi platform sosial media itu, yang semuanya ini kemudian jadi komoditas.
yang tadi kemudian dibilang bahwa datanya dijual. Datanya dilempar ke sana ke sini, memang butuh membaca bagaimana psikologis kita untuk bisa membuat kita tertarik dengan produk mereka. Ini yang sekarang terjadi dan seringkali tidak kita sadari gitu ya. Mohon maaf Bu, Ya. 3 menit lagi. Oke. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan sebenarnya satu konsep besar. Kalau dulu mungkin zamannya media, yang perlu kita lakukan adalah literasi media. Kalau sekarang itu nggak cukup, yang perlu kita lakukan adalah digital literasi. Dan itu melingkupi banyak aspek, mulai dari bagaimana teknologi informasi itu dikembangkan, bagaimana social action kita, dan bagaimana cara berpikir kita. Jadi digital literasi itu sangat kompleks, sehingga kita tidak hanya jadi orang yang sekedar menggunakan saja, tapi kita bisa meng-create, kita memahami behind the scene-nya, lalu kita juga bisa menggunakan dan kita bisa mengakses. Dan tentunya semua hal ini dilengkapi dengan bagaimana kita bisa melakukan empowerment terhadap diri kita. Kita paham bagaimana mencari informasi yang benar, bagaimana bisa kemudian melakukan, memanfaatkan sosial media ini, bagaimana bisa membatasi diri kita. Karena sebenarnya kalau kita tahu bagaimana cara menggunakannya, tidak ada yang salah dengan itu. Yang kemudian menjadi salah adalah ketika kita menjadi benar-benar seolah-olah budak mereka gitu ya, tidak bisa lepas, nggak bisa kalau nggak ada, kalau nggak ngecek Instagram, nggak bisa kalau nggak ngecek WhatsApp misalnya. Ini yang terjadi. Dan mudah-mudahan dengan pemahaman tentang pentingnya digital literasi ini yang memang butuh bahkan dari industrinya sendiri, mungkin kalau kita bisa bermimpi, mereka kalau sudah berhenti dari model yang surveillance ini dengan model yang lebih pro pada user, maka akan mungkin terjadi digital literasi yang berimbang. Tapi setidaknya kalau memang impian bahwa industri IT atau ICT itu bisa sedemikian bijak gitu ya, kita mulai saja dengan diri kita untuk melakukan digital literasi. Bahwa kita harus sadar bahwa diri kita, basically kita adalah orang yang mudah terpersuasi. Kalau kita sudah sadar bahwa diri kita orang yang mudah terpersuasi, maka kita akan bisa melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi. Contoh sederhana saja yang saya lakukan. Di sebelah kiri ini adalah tampilan dari halaman depan handphone saya. Ini saya pakai istilahnya si Tristan, dia bilang, saya hanya menggunakan aplikasi in and out application. In and out application itu apa? Aplikasi-aplikasi yang saya pasang di depan, yang kalau saya buka HP langsung kelihatan, itu hanyalah aplikasi yang saya pakai. Ya kalau saya lagi butuh, habis itu saya akan udah nggak akan berlama-lama di situ. Misalnya Google Maps, gitu. Saya akan pakai kalau memang saya lagi butuh cari arah ke satu tempat. Gitu. Saya cari bebek kremes, selesai ketemu bebeknya, saya akan berhenti, nggak akan saya browsing di Google Maps, nggak mungkin. Gitu. Google Home ataupun aplikasi berarti ya saya akan akses ya kalau saya lagi butuh nyalain lampu di rumah saya, mati pompa di rumah saya, selesai. Tapi lampu mati, pompa mati, ya saya nggak akan akses lagi dua aplikasi ini. Begitu juga kalender dan sebagainya. Pokoknya saya taruh di depan dari aplikasi yang nggak penting. Baru setelah itu di belakang, di dalam saya masukkan lagi di folder-folder, itu aplikasi-aplikasi yang saya rasa selama ini sering menyita waktu saya. Seperti contohnya kalau buat saya ya aplikasi kayak Shopee, Tokopedia gitu kan, itu saya taruh di folder-folder buat saya nggak gampang lihat kalau begitu saya mengakses mobile phone saya. Mungkin itu sedikit yang bisa saya share di sini, lebih pada satu hal yang sifatnya aplikatif mungkin ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Popi atas paparan yang sangat membantu dengan literasi medianya atau digital literasinya.
Mungkin ini perlu dicoba untuk rekan-rekan yang seringkali terlarut-larut dalam media sosial ya. Untuk materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Bapak kita, yaitu Bapak Abdul Fatah SHMA. Ini sudah share screen, ini sudah siap sekali Pak Fatah. Monggo Pak Fatah, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Moderator yang saya hormati, narasumber yang lain yang saya hormati juga, pada Pak Rifki selaku Ketua LKBA Unsida yang saya hormati. Langsung saja ya. Jadi di sesi ini saya mencoba untuk membuat satu catatan sederhana sebenarnya terkait tema yang kita bahas pada siang hari ini. Mudah-mudahan suara saya terdengar karena ini kondisi hujan di Surabaya. Nah, saya mencoba untuk melihat sesuatu dari tema ini dengan termnya adalah merdeka. Ketika berbicara merdeka, maka akan lebih pada aspek hak. Apakah kemudian kemerdekaan ruang publik atas cyber itu sudah menjadi hak warga negara dan mendapatkan legitimasi dari negara? Ketika sesuatu ini dinyatakan sebagai hak, tetapi kenapa ada satu fenomena yang muncul? Paling tidak ada dua hal yang menjadi trigger ya. Yang pertama adalah film itu, Social Dilemma, dan yang kedua adalah bukunya Jaron Lanier sebenarnya. Itu yang kemudian mengusik bagi saya, karena 10 tahun terakhir saya lebih banyak konsentrasi untuk melakukan riset terkait dengan media dalam aspek hukum sebenarnya. Jadi Jaron Lanier itu kan menulis satu buku terkait dengan ilusi media sosial. Pertanyaan yang mendasar adalah apakah media sosial itu sekedar ilusi? Tidak ada kontribusi yang kita dapatkan. Ini pertanyaan yang pertama yang saya munculkan. Karena faktanya pada siang hari ini saja kita melakukan seminar meeting ini pun kita menggunakan media sosial sebenarnya. Media yang sudah dirancang berbasis sistem. Terus kemudian media sosial juga sudah masuk pada dunia-dunia profetik. Misalnya sehari-hari ketika saya melakukan aktivitas lawyering, harus sidang pidana di pengadilan, hari ini dipaksa pakai Zoom meeting. Ujian skripsi yang kapan hari itu harus pakai WA group, harus pakai Zoom. Berarti kan tanda kutip bahwa media sosial itu sebenarnya punya positif impact. Tetapi yang menjadi gelisah kan itu, kenapa kemudian muncul film Social Dilemma, kenapa kemudian Jaron Lanier menulis buku ilusi media sosial, ini ada apa sebenarnya? Nah, itu yang harus kita baca secara lebih detail. Nah, dalam kajian sederhana kan begini, dalam aspek hukum ya, Jeremy Bentham itu pernah berpandangan, dan itu pun copy atau mengutip dari Francis Hutchinson. Dia menyampaikan bahwa hukum yang baik itu adalah hukum yang mampu untuk menciptakan kebahagiaan. Ketika media sosial yang kemudian dibungkus dengan peranata hukum yang luar biasa, itu membuat orang menjadi dilema, membuat orang itu menjadi gelisah, maka sebenarnya itu tidak layak untuk disebut sebagai hukum. Itu konteks poin yang pertama yang ingin saya sampaikan. Nah, di ruang ini juga, ketika membaca dua tadi itu ya, triggernya adalah film Social Dilemma dan juga buku ilusi media sosial, saya mencoba untuk membangun satu layer ya, satu tingkatan, bahwa di layer paling atas itu ada media sosial itu berkontribusi terkait dengan penambangan data. Kalau sesuatu itu dimunculkan kata penambangan, nambang, itu biasanya konotasinya jelek. Itu yang pertama. Nah, kenapa kemudian penambangan data itu terjadi? Karena ada ruang untuk melakukan pengawasan. Pengawasan ini di layer atasnya lagi. Pengawasan ini bukan dalam aspek pengawasan kontrol yang baik, bukan. Tapi pengawasan ini dalam konteks media, kita akan mengenal istilah adalah intersepsi. Kita akan mengenal yang namanya penyadapan. Jadi media sosial itu dijadikan sebagai alat untuk melakukan penyadapan. Ketika kita sudah melakukan persetujuan, dan itu ada kontrak sebenarnya. Ya, ketika kita menggunakan aplikasi apapun, itu kan tidak sekedar kemudian kita gabung. Ada kita harus submit apa, sehingga kemudian kita bisa join dengan media sosial itu. Nah, di situ ketika
vendor itu diberi ruang untuk itu, maka sangat dimungkinkan ada intersepsi, ada penyadapan apa saja yang kita lakukan. Ya, yang ketiga kemudian ketika itu terjadi, orang ketika punya sesuatu kekayaan itu berupa data, apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan akan masuk pada aspek market, dia akan masuk ke pasar. Disitulah yang tadi disampaikan oleh Pak Aji itu menarik untuk bisa kita analisa lebih dalam terkait dengan kontribusi kapitalisme. Nah, desain besarnya apa? Desain besarnya adalah balik lagi kita akan mengenal yang namanya teori konspirasi. Semua ini by design. Ada konspirasi yang dipergunakan. Ketika konspirasi ini muncul, ada dua kemungkinan. Objek menjadi candu, dia objek akan kecanduan, dan yang kedua adalah pasar akan diuntungkan. Itu kalau kita triggernya adalah sosial dilema ini dengan juga buku ilusi sosial media. Itu yang perlu saya sampaikan pada saat ini. Nah, saya mencoba untuk melihat ini sosial dilema ini dalam kacamata hukum ya, karena sehari-hari di LKBH Unsida, apakah sosial media ini berkontribusi untuk dunia hukum? Sangat berkontribusi. Misalnya tadi yang sudah saya sebutkan bahwa sidang hari ini sidang by online, ada ECOT, itu sudah ada e-litigasi, itu sidang-sidang yang sudah dilakukan melalui media yang saat ini sudah banyak berkembang, apakah Zoom atau media yang lain, modeling itu pun juga sudah digunakan, seperti di kampus kita ya. Nah, dalam konsep ini sebenarnya, jadi di sisi yang lain, beberapa pengalamannya ini reflektif saja di LKBH Unsida misalnya, ada satu kasus media sosial yang punya positif impact itu juga memiliki negatif impact. Negatif impact-nya apa? Berpotensi untuk dijadikan sebagai ruang untuk melakukan kriminalisasi. Nah, itu yang harus kita tangkap bersama-sama. Nah, kalau itu memang itu yang mau kita dekatkan, memang iya sosial media menjadi sosial dilema. Karena membuat orang menjadi sengsara, membuat orang yang asalnya bebas, dia bebas mengajar murid-muridnya, tiba-tiba ditangkap oleh Polda Metro Jaya dan harus disidangkan di PN Jakarta Selatan, ditahan di Cipinang, itu kan luar biasa sebenarnya. Maka sosial media memang berkontribusi lahirnya sosial dilema. Nah, untuk mendekati itu saya mencoba memulai dengan konsep dasar sebenarnya. Berbicara terkait dengan media ini, termasuk di dalamnya adalah media sosial, sebenarnya setiap warga negara itu memiliki legitimasi konstitusional ya, karena itu ada ruang untuk berekspresi. Jadi kata kunci yang ingin saya gunakan adalah hak untuk berekspresi. Walaupun dalam konsep hak asasi manusia, hak berekspresi pun nanti ada perdebatan. Apakah itu dirigible ataukah itu non-dirigible, bisa dibatasi atau tidak. Itu dasar ya konstitusional yang kita dapatkan. Tetapi harus diingat, ada di pasal 31 Undang-Undang ITE, ini guidance yang saya gunakan adalah Undang-Undang ITE. Di Undang-Undang pasal 31 Undang-Undang ITE itu memberikan ruang terutama oknum-oknum tertentu itu melakukan penyadapan, melakukan intersepsi. Ini yang bahaya, karena yang dilarang di sana hanya personal, hanya barang siapa, itu nggak boleh setiap orang. Tetapi negara, pemerintah daerah, perusahaan itu boleh untuk melakukan penyadapan. Ini yang problem memang terjadi. Kalau penyadapan ini dibuka begitu ruang ini dibuka begitu lebarnya, memang akan menjadi sosial dilema. Ya, karena sebagaimana kasus yang ditangani oleh LKBH Unsida itu terjadi bukan karena pengaduan. Padahal pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE itu baik kelak adanya pengaduan. Tetapi polisi punya alasan yang berbeda. Oke, tidak ada pengaduan kok, tapi saya melakukan patroli cyber. Itu bahaya sekali. Nah, kegiatan patroli cyber itu inilah yang akan berpotensi terjadinya kriminalisasi. Ketika mahasiswa itu melakukan demonstrasi dan yang lain-lainnya, yang paling saya takutkan adalah hal itu. Karena cloning data, apapun yang terjadi dalam peristiwa itu akan terjadi. Itu yang kita harus perhatikan bersama-sama. Jadi ada ruang untuk melakukan penyadapan, di sisi yang lain tidak adanya pelindungan data pribadi di Indonesia. Ya, jadi tanda kutip ya jangan salahkan siapapun kemudian mengakses data kita.
Bahkan password-password yang kemudian kita anggap sudah sangat rahasia sekali bisa diketahui oleh orang yang lain. Nah, kita itu kan sebenarnya juga dipermasalahkan, kita dibuat masalah karena sistem by design regulasi di kita. Ada media-media sosial itu yang tidak berbasis aplikasi, yang itu secara hukum memang dapat masuk dalam kategori itu. Tetapi yang saat ini menjadi debatable itu adalah terkait dengan WA. WA itu kan berbeda dengan ya WhatsApp itu kan berbeda dengan Facebook, berbeda dengan Twitter, berbeda dengan email dan yang lainnya. Kita harus download dulu, kita harus install terlebih dahulu. Sebenarnya dalam konsep hukum itu tidak masuk dalam kategori yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Seharusnya. Jadi jarang sekali kalau ada WA-an antara person to person itu kemudian kena kasus, jarang sekali di Indonesia. Kebanyakan kasus di Indonesia itu terkait dengan media sosial itu karena berbasis WA group. Unsur terbuka untuk umumnya itu karena WA grupnya ada berapa anggota. Maka polisi melakukan cyber patroli. Nah, disitulah beberapa kasus itu terjadi. Nah, kasus yang demikian ini saat ini sampai ini bulan Oktober itu ada 324 kasus. Salah satu kasusnya adalah yang ditangani oleh LKB Umsida dari 324 kasus ini. Ini yang sebenarnya di ruang-ruang akademis juga menjadi perdebatan. Para ahli-ahli telematika di Indonesia juga memperdebatkan apakah WA itu dapat dikategorikan sebagai media sosial ataukah ini sistem aplikasi. Nah, sampai detik ini pun kita belum sampai ke sana. Nah, paling enggak kita punya peta konsep dan realitas ya. Jadi itu semua adalah hak konstitusional, tetapi ada pemicu di sini, upaya untuk melakukan pemidanaan, karena itu tetap harus hati-hati. Ditambah lagi negara cenderung abai, belum memberikan perlindungan data pribadinya kita, dan negara selain abai juga negara melakukan pembiaran. Nah, kalau sudah begini bagaimana kita? Nah, spiritnya kan seharusnya semacam ini spiritnya. Yang tadi ini saya rasa spirit ini diilhami oleh Jeremy Bentham tadi itu. Ruang-ruang publik, ya, ruang-ruang publik, media sosial yang kita nikmati itu seharusnya menciptakan rasa aman. Bukan kemudian ya ruang publik yang tersedia melalui media massa itu membuat kita menjadi ketar-ketir. Nah, kalau ini yang terjadi, maka harus ada solusi yang dapat dilakukan. Nah, berbicara terkait dengan sosial dilema yang dimunculkan atau dipicu oleh media sosial ini, bagian terakhir dari saya adalah saya mencoba untuk menawarkan bahwa kita perlu kok untuk melakukan audit media di Indonesia, terutama media sosial. Karena tata kelola media di kita sangat lumayan akut ya, tidak begitu bagus. Sehingga siapapun yang kemudian punya data yang berbeda akan diserang dengan kata-kata hoax. Itu yang akan terjadi. Karena audit medianya nggak pernah ada. Apapun yang akan dikeluarkan oleh pihak tertentu itu dianggap sebagai satu kebenaran. Sebenarnya bukan kebenaran, tapi dipaksakan sebagai satu kebenaran. Nah, itu yang terjadi. Sehingga yang harus dilakukan adalah tata kelola media sosial ini harus dilakukan. Negara harus hadir untuk itu. Hadirnya negara di mana? Satu, memberikan perlindungan. Itu proteknya ada. Yang kedua, negara harus menghormati, itu respeknya harus ada. Negara harus memenuhi, itu profilnya juga harus ada. Nah, ketika negara sudah berani untuk menyusun tata kelola media sosial di kita ini, sehingga tidak berimplikasi terjadinya sosial dilema, maka keadilan atas media sosial itu akan terjadi. Akses keadilan itu tumbuh dengan sendirinya dan masyarakat akan nyaman menggunakan media sosial. Dan media sosial akan dipergunakan sebagaimana mestinya. Demikian dari saya kembalikan lagi pada moderator. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatah dan sangat dengan materi yang sangat keren sekali. Intinya kita itu perlu untuk mengaudit media sosial yang dibarengi oleh negara juga sehingga terbentuknya lah sebuah keadilan. Nah, ini karena sesi bincang-bincangnya sudah selesai, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Ini kita diskusinya di sini ini. Ini sudah ada beberapa pertanyaan
dari YouTube. Kalau dengan nama akunnya siapa nama? Bu Widya Stuti. Ya, ini pertanyaannya, apa yang bisa membuat kita untuk berpikir perlu melakukan perubahan? Dan ada dua pertanyaan. Yang pertama itu, yang kedua adalah populasi atau kelompok seperti apa sih yang menjadi mangsa utama dari ancaman yang tidak terlihat ini? Ini monggo dijawab terlebih dahulu oleh Pak Kumaraji. Monggo, Pak. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya tentang, saya kok kurang bisa menangkap ya pertanyaannya. Boleh diulangi sedikit aja. Oh iya, Pak. Apa yang bisa membuat kita berpikir perlu untuk melakukan perubahan? Oke, ya. Yang kedua yaitu populasi atau kelompok seperti apa sih yang menjadi mangsa utama dari ancaman yang tidak terlihat ini? Jadi, mengapa kita harus melakukan perubahan ini ya? Bahwa platform media sosial kita itu harus berubah ya. Pertama, ketika kita sudah mengalami ini kehilangan jati diri ya. Jadi ketika jati diri kita sudah mulai hilang, kita sudah tidak tahu siapa kita tidak tahu tetangga kita, tidak tahu teman kita gitu ya. Tapi untuk melakukan ini memang harus sering-sering melakukan penjarahan, bukan penjarahan, melakukan mengambil jarak terhadap sosial media. Karena sosial media ini kalau kita masuk ke dalamnya ya, kita menjadi bagian dari dalam media sosial, tentunya kita akan menjadi sesuatu yang kemudian dibentuk oleh media sosial itu. Karena jadi harus selalu mengambil jarak ya. Tadi sudah dikasih rumusnya banyak-banyak tadi sama pemateri-materinya. Kita harus mengambil jarak ya. Mungkin ada kalau mau tidur matikan HP, matikan semuanya ya. Kemudian buat prioritas yang harus kita ambil untuk program-program apa saja yang kita butuhkan itu saja ya. Kemudian menyadari bahwa dunia itu lebih indah ya daripada apa yang di dunia maya sebenarnya. Dan kita lebih menikmati momen ya. Seringkali kita itu kan ketika ada momen, kemudian kita sibuk ambil HP, ambil memvideo, mengambil gambar, kita lupa menikmati momen yang ada itu ya. Sehingga kita sibuk dengan kamera. Jadi seolah-olah memori itu akan bisa kita lihat berikutnya. Padahal setelah kita simpan di HP, kamera, kita simpan, itu sebenarnya tidak kita lihat lagi sebenarnya ya, malah kita hapus ya. Jadi lebih baik kita enjoy the moment gitu ya, menikmati momennya ya. Jadi kalau kita sudah tidak bisa menikmati momen ya, waktunya kita melakukan perubahan-perubahan gitu ya. Kemudian siapa yang rentan terhadap ini? Biasanya adalah mereka yang krisis identitas ya, orang-orang yang populasi yang kalau kita perhatikan itu mencari bentuk kediriannya, siapa aku ya, dan banjirnya informasi itu ya yang menyebabkan kita itu malah tidak tahu keakuannya karena banjir informasi. Karena itu salah satu yang harus bisa dilakukan adalah melakukan memilah dan memilih informasi, informasi dari siapa, kebenarannya bagaimana ya, dan seterusnya. Saya rasa ada fikih dari media sosial ya, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari situ. Saya rasa itu, Mas Moderator, jawaban saya. Oke, terima kasih untuk Pak Kumaraji. Monggo dilanjut untuk menjawab Bu Popi. Monggo. Oke, mungkin saya nambahin sedikit dari yang disampaikan Pak Aji tadi. Apa yang perlu kita lakukan, kok yang perlu dilakukan, kayaknya tadi contohnya juga sudah banyak. Terus kalau tadi ditanya siapa sih yang rentan gitu ya terhadap hal-hal seperti ini, yang pastinya yang rentan adalah mereka yang tidak menyadari atau belum melek terhadap media digital ini. Jadi mereka cuma tahunya bahwa
media digital ini memberi kemudahan bagi kita untuk bisa terkoneksi dengan orang lain tanpa ada kesadaran bahwa di balik kemudahan itu ternyata ada hal-hal yang terbuka untuk umum. Karena sekarang ini kalau lihat seringkali orang itu sudah kesulitan untuk membedakan atau melihat batasan-batasan sosial. Beda misalnya kalau di zaman saya dulu waktu belum mengenal yang namanya gadget gitu ya, saya sangat menyadari bedanya saya sama dosen saya misalnya atau kaprodi saya misalnya, karena saya kalau mau ketemu beliau saya harus jalan kaki dari kos-kosan, terus janjian dulu sama beliau ketemu di kampus gitu ya, dan itu jaraknya lumayan gitu. Sampai kampus pun nggak bisa langsung masuk ruangannya, mesti nunggu dulu ketemu sama admin dan sebagainya. Tapi sekarang anak zaman sekarang dengan mudahnya dia bisa mengakses dosennya, mengakses kaprodinya, bahkan siapapun yang dia mau cukup dari genggaman saja gitu. Sehingga kemudian hilang yang namanya batasan-batasan sosial itu, membuat seolah-olah kaprodi ini sama dengan temennya misalnya gitu. Jam berapa aja dia pingin nanya dia tanya gitu. Sedangkan kalau kita dulu nggak mungkin kan mau datengin kaprodi jam 10 malam ngechat atau nanya sesuatu yang nggak terlalu penting malam-malam kayak gitu. Tapi kalau kita lihat anak-anak sekarang pun melakukan hal seperti itu. Ini dari segi etika gitu ya. Belum lagi hal-hal yang lain. Bagaimana kemudian kita dengan mudah menyampaikan unek-unek dan lain sebagainya di sosial media kita. Lewat status dan sebagainya. Padahal sama aja dengan kita ngomong ke satu kali post itu sama dengan dilihat berapa ratus orang. Belum lagi kalau itu nggak di private, belum lagi kalau di share sama teman-teman gitu kan. Nah, ini yang perlu kita sadari. Makanya mungkin bisa dimulailah dengan mulai selain tadi mengambil jarak, mulai kita pelajari ada apa sih di balik itu. Dan kayaknya sekarang untuk bisa belajar itu ada banyak buku ataupun saluran-saluran yang bisa kita manfaatkan. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih Bu Popi atas jawabannya. Oke, untuk monggo silakan untuk menjawab pertanyaannya Pak Hasim. Monggo Pak. Oke. Kalau menurut saya sebenarnya ya tadi itu, bijak bersosmed berarti kita mesti bertanya, apa manfaatnya bagi saya melakukan hal ini? Tetapi untuk tumbuhnya kesadaran apa manfaatnya bagi saya ini, itu kan perlu kita ini menyadari bahwa kita ini sedang dikendalikankah, atau kita ini sedang melakukan sesuatu atas dasar kesadaran. Apakah kita melakukan sesuatu ini autopilot, ataukah kita melakukan sesuatu ini atas dasar kesadaran bahwa kita butuh melakukan hal ini. Seringkali kita ini melakukan sesuatunya autopilot, bangun tidur tiba-tiba HP yang diambil, mau kerja HP yang diambil, saat kerja pun kita HP yang dicek, sehingga mengabaikan aspek-aspek lain yang di luar itu. Nah, apa manfaatnya buat saya? Maka kita mesti harus kemudian men-set cara berpikir kita dari sistem yang autopilot tadi menjadi sistem kerja yang terkendali, cara berpikir yang terkendali. Dan masukkan semua masyarakat sudah tumbuh kesadaran akan gunanya sosial media. Jangankan anak-anak yang bisa dibilang krisis identitas usia-usia remaja misalnya, anak usia 4 tahun, 5 tahun, sudah sangat terbangun kesadarannya akan kebutuhan, bahkan ketergantungan terhadap konten YouTube. Dia memiliki kemampuan untuk mengakses konten-konten YouTube yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, kita tidak bisa membatasi kelompok yang rentan itu berarti level tertentu. Manula pun mereka yang sudah terbangun kesadaran akan kebutuhan sosial media, mereka juga melakukan atau menikmati dengan fasilitas yang sudah tersedia tersebut. Makanya kemudian ya semua lapisan masyarakat ini hampir tidak ada yang bisa lepas dari jeratan sosial media ini. Maka rumusnya sebenarnya adalah
kita mesti terlatih untuk berperilaku bijak di dalam pemanfaatan sosial media tersebut. Saya kira itu, Mas Amani. Oke, terima kasih Pak Hazim untuk menjawab pertanyaan dan sekaligus menjawab pertanyaan di kolom Q&A. Monggo untuk Pak Fatah menjawab pertanyaannya, waktu dan tempat, persilakan. Oke, saya rasa tadi sudah banyak yang disampaikan ya. Yang pertama adalah yang bisa dilakukan ya optimalisasi media massa, termasuk di dalamnya adalah media sosial. Optimalisasi ini bukan kemudian dalam aspek kuantitas, tapi kualitas, berdasarkan kemanfaatan. Bukan berbasis berapa seringnya kita mengakses WA, kita mengakses Facebook, berapa banyak orang yang kemudian mengikuti, bukan itu. Itu yang pertama yang saya rasa bisa untuk dilakukan. Dan yang kedua adalah pertanyaan yang kedua, siapa saja rentan? Siapa saja rentan? Dosen, guru, seorang hakim pun itu rentan atas media sosial ini. Seorang dosen pun itu sudah dipetakan. Ya, kita kan sudah terekod semua ya, karena kita sudah karya-karya ilmiah itu sudah masuk di Google, masuk di ORSI dan yang lainnya itu. Maka siapa saja yang punya kepentingan atas itu, itulah yang disebut dengan lambang data tadi itu. Siapa saja yang sudah terikat dengan itu, misalnya saya, karena diketahui bahwa saya dosen, saya punya aplikasi di Google, punya aplikasi ORSI dan yang lainnya, maka ini ya, ini contoh ya, ini contoh sederhana sekali, ini baru jam 13.41. Ya, ini satu vendor jurnal internasional yang kemudian tiba-tiba ngirim email ke saya misalnya. Berarti kan siapa saja sebenarnya rentan. Saya pun rentan sebenarnya. Ketika jadi advokat misalnya itu juga rentan sekali. Banyak orang yang nawarkan toga, nawarkan itu dan yang lainnya. Karena itu semuanya kita memang harus care terkait dengan media sosial ini, dan memang tadi yang sudah saya sampaikan tadi itu tata kelola media sosial ini dibutuhkan di negara ini. Saya rasa begitu, Mas. Oke, terima kasih kepada Pak Fatah dan kepada semua narasumber. Dengan berakhirnya jawaban dari Pak Fatah, maka sebagai penutup juga dari acara pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita tutup acara bersama-sama, saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kita pada siang hari ini. Yaitu kita perlu melakukan digital referensi sehingga bisa melakukan perubahan terhadap penataan kelola media sosial. Dan kita juga perlu untuk berbijak dalam bersosmed karena ruang publik atau sosial media adalah ruang kemaslahatan umat. Gitu. Terima kasih kepada para pemateri, terima kasih banyak kepada panitia, dan terima kasih banyak kepada para peserta. Untuk mengakhiri diskusi kita pada siang hari ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih, akhirul kalam. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kita akan ketemu dengan tema yang lain. Bulan depan, Bobi. Ya, bulan depan kita bertajam dengan isu tentang keamanan data pribadi. Ya, bagi teman-teman yang saya rasa itu. Terima kasih Bu Bobi. Bu Bobi membaik. Bu Bobi. Karena masih muda, Mama muda ini. Ya, sama-sama Pak. Enggak Pak, itu. Itu direkam loh yo. Iya, nggak apa-apa, Mas. Azim, Mas. Azim, matur nuwun. Ya. Saya pamit ya, Mas. Salam cabut ya. Assalamualaikum. Mas Rifki, saya pamit ya. Waalaikumsalam. Oke. Mas Mata, matur nuwun. Sehat-sehat selalu. Amin. Ya, teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.